بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan beramal soleh. Terkhusus hari ini ya, kita diberikan kesempatan beramal soleh di bulan yang mulia, di bulan haram. Karena saat ini ya kita sudah memasuki bulan Rajab ya, dan sudah tanggal 19 hari ini Pak ya. 19 Rajab, kebetulan tahun Hijriah atau bulan salah satu dari bulan tahun Hijriah tahun ini ya, sama dengan tanggal Masehi Pak ya. Jadi 19 Rajab dan juga 19 Januari Pak ya. Jadi mudah ngitungnya. Tapi ya bulan depan nanti beda lagi gitu ya. Karena total jumlah hari dalam sebulannya beda-beda gitu. Kalau dalam tahun Masehi ada yang 31 Pak ya. Tapi kalau tahun Hijriah itu ya 29 atau 30 ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena bulan haram itu semua amal soleh yang disyariatkan jika kita kerjakan maka pahalanya berlipat ganda ya. Jadi saat ini saat kita memperbanyak timbangan gitu ya, memperbanyak timbangan kebaikan, yaitu dengan banyak mengumpulkan ganjaran gitu, banyak mengumpulkan pahala Pak ya. Makanya kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qari'ah itu, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَضِيَةٍ, kata Allah. Barang siapa yang nanti di hari kiamat itu yang beratnya itu adalah amal kebaikan ya, pahala dari amal kebaikan ya, ketika ditimbang maka dia akan mendapatkan hidup yang dia ridhoi dan Allah ridhoi, yang disenangi gitu. Wa amma man khaffat, orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, pahalanya sedikit gitu ya, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya itu adalah neraka hawiyah gitu ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sekarang saatnya ya di antara bulan-bulan yang lain, kalau bulan haram itu ada 4 ya, ditambah nanti ada satu lagi bulan mulia, bulan Ramadan gitu ya. Ya karena sekarang berada di bulan Rajab ini, maka pastikan ya kita semua melakukan banyak kebaikan, walaupun tinggal berapa, kalau enggak 10 ya. Kalau hari ini 19 berarti ya kalau enggak 10 hari lagi ya. 10 hari lagi atau 11 hari lagi kita di dalam bulan Rajab. Maka yang belum sedekah, yang belum banyak salat sunnah, tambah salat sunnahnya. Mungkin yang belum puasa sunnah ya di bulan ini, mungkin nanti kita bisa puasa sunnah kalau lewat hari Senin, lewat hari apa lagi? Ya besok Senin ya, lewat hari Kamis ya. Atau yang terbiasa puasa Daud misalnya ya teruskan ya, sehingga apa?
kita mendapatkan lipatan ganjaran dari amal soleh yang disyariatkan. Dan harapan kita mudah-mudahan semua amal soleh tersebut diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada pembahasan kita terakhir ya di dalam kitab ayat-ayat ahkam, sebenarnya yang terakhir itu pertanyaannya, ya, pertanyaan terkait ketentuan talak, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi, ya, yang masih ada hubungan dengan, ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan, artinya suami istri. Ya, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang iddah wafat. Nah, kita sudah bahas belum? Belum, ya. Jadi iddah wafat itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Ya, walaupun sebelum turun ayat ini, ya, ada ayat yang menjelaskan tentang iddah wafat, ya, di ayat 240 gitu. Cuma kan secara urutan ayat 234 dengan 260 itu kan yang pertama berarti 234 dulu. Baru nanti 260. Tapi sebenarnya iddah tentang wafat itu, atau iddah seorang istri yang ditinggal wafat suaminya, itu ada ketentuan awal gitu, ada ketentuan awal. Ya, khususnya ketentuan yang memang berasal dari masa jahiliyah gitu. Dan itu dijelaskan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Ya, baru nanti turun ayat ini. Mungkin muncul pertanyaan, Pak, ya, muncul pertanyaan, kenapa yang turun duluan malah nomor ayatnya belakangan gitu kan? Kan ini turun belakangan, 234 turun belakangan, sedangkan 260 turun duluan gitu. Tapi kenapa dalam Al-Quran yang diletakkan duluan adalah yang turun belakangan? Nah, kenapa kira-kira, Pak? Harusnya yang diletakkan duluan adalah yang turun duluan. Ya, nah ini sudah dijelaskan kan, Pak, ya? Ya, ilmu apa yang namanya itu? Ilmu ya dalam tafsir lah, ya. Ya. Kenapa, Pak? Kenapa yang turun terakhir malah nomor ayatnya duluan gitu? Kenapa? Gitu. Ya, karena penomoran ayat atau penyusunan surat, ya, di dalam Al-Quran itu ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan sesuai dengan apa? Bukan sesuai dengan urutan turunnya. Ya, jadi yang menulis Al-Quran itu menulis Al-Quran sesuai dengan perintah Rasul gitu, sesuai dengan perintah Rasul. Bahkan surat yang pertama turun kan bukan surat Al-Fatihah, Pak, ya. Surat yang pertama turun itu surat Al-Alaq gitu, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi itu justru ada di mana? Di juz yang ke-30 gitu, ya. Nah, begitu juga nomor ayat gitu dalam satu surat. Seperti surat Al-Baqarah ini kan panjang kan? Nah, turunnya nggak mesti berurutan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Habis itu yang ketiga ini, yang keempat ini, enggak gitu. Tapi apa? Tapi turunnya beda-beda. Nah, nanti urutan penulisan, ya, di dalam mushaf, nah, ini sesuai dengan petunjuk Rasul, ya, tauqifi. Artinya apa? Para ulama tidak bisa berkreasi di situ. Tapi apa? Tapi sudah atas petunjuk Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ayat yang pertama turun tentang iddah wafat
ya seorang suami dan kemudian dia meninggalkan istrinya, yang pertama turun itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 260 ya. Di 240 bukan 60, mohon maaf. 240. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Nah, jadi kata Allah Ta'ala, dan orang-orang yang akan mati ya di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah hingga setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka sendiri keluar, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, ini iddah yang pertama ya di dalam ketentuan syariat. Dan iddah ini berlaku sebenarnya jadi sejak zaman jahiliyah, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang yang ditinggal atau kira-kira dia sudah mau meninggal lah, sudah sakit sakaratul maut gitu, Pak ya. Maka dia harus berpesan, dia harus buat wasiat gitu. Dia harus buat wasiat ya untuk apa? Dari hartanya itu diberikan kepada istri yang ditinggal nanti. Ya, nafkahnya nggak langsung dibagi warisan gitu kan, dibagi dulu, ditentukan dulu untuk istrinya itu, baik tempat tinggal maupun apa, maupun nafkah. Selama berapa? Selama 1 tahun gitu, 1 tahun. Jadi perempuan itu tidak keluar rumah suaminya dulu setelah suaminya meninggal ya, dan nggak boleh dikeluarkan oleh anak-anaknya ya dulu selama 1 tahun gitu. Jadi harus diberikan nafkah, harus diberikan tempat tinggal. Nah, kecuali kalau dia mau keluar sendiri, itu beda gitu. Ya, itu tidak dosa orang yang meninggal. Tapi kalau misalkan hukum dasarnya seorang suami yang kira-kira tadi sudah mau meninggal, maka dia harus menentukan wasiat bahwa nanti istrinya harus dinafkahi dari hartanya, dan harus dia dibuat tinggal di rumahnya, tidak boleh keluar ya. Nah, itu berlaku dulu sebelum apa? Sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Berarti 6 ayat sebelum ayat 260, begitu Pak ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya dalam ayat 234 ini ya, merubah hukum awal. Yang hukum awal itu setahun ya, bahkan nanti ada ketentuannya dahsyat, Pak, kalau di zaman jahiliyah. Ketika dia menunggu masa iddah setahun itu, dia tidak boleh menerima pinangan. Istri itu tidak boleh bercelak gitu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, dia tidak boleh mandi gitu. Gak boleh mandi. Artinya apa? Gak boleh macam-macam. Bahkan sampai ketika selesai masa iddahnya, dia dikasih kotoran hewan dan kemudian apa? Dia keluar gitu. Dia keluar karena tanda di masa jahiliyah itu, tanda selesai masa iddah ya, seorang yang ditinggal mati suaminya itu adalah dia dikasih kotoran hewan dan keluar untuk lempar hewan, lempar anjing atau unta. Maka disebutkan saking aromanya, yang karena bayangkan setahun tidak berhias, tidak mandi gitu kan, kebayang aromanya Pak ya, apalagi itu wanita kan. Maka membuat apa? Hewan yang akan dilemparnya itu mati gitu. Nah, itu gambarannya begitu. Ya.
Nah, itu ajaran apa Pak? Ajaran wanita ya di masa jahiliyah. Bayangkan kalau ibu-ibu sekarang ditinggal mati suaminya, syariatnya begitu. Gimana kira-kira Pak? Ya, pasti berat kan? Tapi orang dulu nggak berat, tetap mereka mau menjalaninya. Karena apa? Karena itu syariat ketika itu, ketentuan ketika itu, gitu. Karena manusia itu kan tidak terlepas dari namanya hukum, dari namanya ikatan. Kalau mereka melanggar, nanti bisa jadi mayoritas atau masyarakat yang ada di lingkungannya akan memboikot dia kan, gitu kan? Ya, jadi itu hukum ketika itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 234, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Nah, jadi Allah katakan, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri itu menunggu 4 bulan 10 hari, Pak. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dia nunggu 4 bulan 10 hari. Ya. Kemudian apabila telah sampai akhir masa iddahnya, artinya sudah selesai 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, ya, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui, ya, apa yang kamu kerjakan. Kalau udah selesai dia keluar, nah itu bukan urusan mantan suaminya lagi atau suaminya yang sudah meninggal. Artinya apapun yang dilakukan, maka suaminya tidak berdosa lagi. Ya, tapi syariat yang ada di dalam ayat ini menghapus atau mengganti syariat terdahulu, gitu. Yang dulu sebelum turun ayat ini, wanita ditinggal mati suaminya, maka suaminya harus berwasiat. Artinya wasiat itu kan nanti diaplikasikan atau dieksekusi setelah suaminya meninggal. Maka istrinya tidak boleh keluar rumah, istrinya harus dinafkahi dari peninggalan harta suaminya selama 1 tahun. Dan nanti ketentuan-ketentuan yang kita sebutkan tadi berlaku. Tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh bercelak, bahkan sampai ketika terakhir selesai masa iddahnya, ya, kambing atau unta yang dia temui menjadi apa, Pak? Menjadi mati, kata para ulama. Saking aromanya yang luar biasa. Nah, setelah itu turun ayat ini, berlakulah 4 bulan 10 hari. Jadi sekarang yang berlaku yang mana? Yang setahun atau yang ini? Nah, yang ini. Yang setahun itu walaupun ayatnya masih ada, hukumnya nggak ada lagi, gitu. Nah, hukumnya nggak ada lagi. Makanya dulu kita pernah bahas, Pak, ya. Pernah bahas Al-Quran itu, ya, ada ketentuan nasakh mansukhnya. Ada kan? Dulu kan? Jadi ada ketentuan apa? Ayat yang secara hukum tidak ada hukum, gitu. Tidak ada hukum. Ayatnya ada, tapi hukumnya nggak berlaku, gitu. Kenapa? Sudah digantikan oleh ayat yang lain. Makanya orang yang berkecimpung di dalam hukum, dia harus tahu, Pak, harus tahu nasakh mansukh. Kalau tidak bisa jadi dia mengeluarkan hukum atau membuat satu kesimpulan hukum dengan ayat yang pada dasarnya tidak berlaku hukumnya, gitu. Dan itu terjadi hari ini. Ada sebagian ya alim-alim, ya, ketika ditanya tentang hukum ini apa, dia keluarkan ayat, gitu, dia baca ayat, gitu. Hukumnya ini, ternyata ayat yang dia keluarkan itu ayat yang hukumnya nggak berlaku lagi, gitu. Ya, paham nggak maksudnya, Pak? Ya, celaka nggak kalau gitu?
celaka. Makanya dulu Ali bin Abi Thalib itu pernah menanyakan seorang alim di zamannya gitu, di dalam Al-Quran itu, yang sudah dihapus dan yang menjadi penggantinya, kamu tahu nggak gitu. Maka kata alim itu, aku tidak tahu katanya, aku tidak tahu, tidak paham tentang itu. Ya, yang dia pikir apa? Yang semua ayat dalam Al-Quran itu ya hukumnya yaitu begitu kita baca langsung kita amalkan gitu kan. Maka kata Ali bin Abi Thalib apa? Sungguh kamu celaka, kata Ali bin Abi Thalib, sungguh kamu celaka dan kamu mencelakakan, mencelakakan. Kenapa celaka? Ya karena dia berhukum dengan hukum yang nggak berlaku lagi. Dan kenapa mencelakakan, Pak? Kenapa mencelakakan? Karena ya seorang alim ketika berfatwa otomatis orang lain mengikuti dia. Dan ketika orang lain mengikuti dia dan ternyata fatwa yang dikeluarkan salah, berarti apa? Dia juga mencelakakan. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika membaca Al-Quran itu ya harus memahami juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah ayat gitu. Apakah hukumnya masih berlaku atau tidak. Nah, ini seperti contoh ini yang kita sebutkan, dua ayat yang berdekatan, ayatnya berdekatan dalam satu surat. Ya, dalam satu surat. Bahkan ayat yang nggak berlaku lagi, ayat yang nomornya lebih banyak gitu. Ayat 240 tadi kan. Kalau ayat yang masih berlaku justru ayat 234 gitu. Jadi 234 mengatakan iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau ayat 240 iddah wanita ditinggal mati suaminya berapa? 1 tahun. Tapi yang berlaku sekarang justru ayat 234, yaitu ketika seorang suami meninggal dan kemudian istrinya ya masih hidup, maka istrinya harus menunggu ya, artinya dirinya tidak boleh menikah dengan yang lain. Bahkan nanti ada ketentuan ketika dia menanti itu, bagaimana sifat dia, bagaimana sikap dia, bagaimana pakaian dia, gitu. Apakah dia boleh berhias atau tidak? Ini ketentuannya berlaku nanti. Ya, cuma ada juga yang tidak sama seperti yang dulu. Kalau dulu kan sampai nggak boleh mandi kan. Kalau sekarang gimana? 4 bulan 10 hari yang secara umum tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah, tapi nanti ketentuan-ketentuan tidak seberat dulu gitu, tidak seberat dulu. Kalau dulu nggak boleh benar-benar dipojokkan gitu kan. Tapi kalau sekarang yang ngomong dengan keluarga, ya mandi, ya bersih-bersih itu masih boleh gitu kalau sekarang. Tapi kalau untuk bercela keluar pakai minyak wangi, pakai bedak, pergi ke pasar, pergi ke mana lagi Pak? Pergi ke kerjaan atau apa? Kalau tidak memang darurat tidak dibolehkan. Walaupun ketentuan ini kayaknya nggak diperhatikan di negara kita, Pak ya. Harusnya memang dibuat undang-undang gitu kan, dibuat undang-undang. Undang-undangnya apa? Ya undang-undangnya kalau ada pegawai perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka kasih cuti gitu. Kasih cuti kan. Itu ketentuan itu, Pak. Kalau negara kita mau mengakomodasi syariat Allah. Sama kayak orang hamil kan. Orang melahirkan kan dikasih cuti nggak? Berapa lama, Pak? Kalau melahirkan? Adalah cuti ya, dan itu baru-baru sekarang kalau nggak salah saya dengar ya. Dulu malah baru beberapa hari setelah melahirkan suruh kerja lagi gitu ya. Gitu ya. Kalau sekarang udah mending lah ya. Nah, kalau ini bisa juga ini. Jadi ketika seorang suami meninggal dan istrinya itu kerja gitu kan. Kerja kan banyak sekarang istri-istri jadi apa? Jadi bidan, bahkan jadi anggota DPR pun ada ya. Maka dia harus dibuat ketentuan itu. Begitu suaminya meninggal, ya, kalau wanita sekarang malah senang Pak ya. Langsung keluar, besoknya langsung keluar. Nah, ini tidak benar dalam syariat Islam ya. Jadi dia harus menunggu dengan sendirinya berapa? Ya tarabbasna bi anfusihinna. Dia menunggu dengan dirinya sendiri selama 4 bulan 10 hari, Pak. 4 bulan 10 hari ya. Jadi ketika dia di rumah itu, ya dia tidak boleh
keluar dengan berhias, ya. Dia ya ngobrol dengan keluarganya di rumah gitu ya. Itu masih boleh. Masih boleh, artinya apa? Mandi, bersih-bersih gitu. Kalau dulu lebih parah. Kalau dulu di zaman jahiliyah itu di saat nunggu itu nggak boleh mandi, harus dipojokkan gitu. Sehingga begitu habis masa iddah, ya, dahsyat aromanya, bayang. Ya, tapi di zaman sekarang, ya, sejak ditentukan masa iddah itu adalah 4 bulan 10 hari, maka perempuan-perempuan tersebut, ya, cuma tidak boleh apa? Tidak boleh menerima pinangan, ya, dan juga apa? Dia tidak boleh bersolek, ya, tidak boleh bersolek, tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali tadi apa? Darurat, gitu, darurat. Tapi kalau sekarang, kalau di tempat kita gimana, Pak? Di sini ada yang meninggal suaminya di sini? Hah? Keluar nggak? Atau berlaku nggak hukum di masyarakat kita? Dia tidak boleh bersolek. Berlaku nggak, Pak? Belum pernah lihat, ya? Belum pernah lihat, ya? Jadi di antara hikmahnya itu apa, Pak? Di antara hikmahnya, ya, di antara hikmahnya itu adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi kandungan, atau bahasa lainnya apa, ya, bara'atur rahim, ya, artinya apa? Kondisi kandungannya kosong apa terisi gitu. Itu bisa diketahui dari 4 bulan 10 hari, ya. Sehingga apa? Tidak terjadi percampuran nasab namanya, ya, antara nasab satu dengan yang lain. Karena kalau misalnya begitu meninggal suaminya, dia langsung menerima pinangan yang lain, ya kan? Bisa jadi nanti apa? Bisa jadi di dalam perut wanita yang ditinggal mati suami itu sudah ada janin gitu. Masih kecil, misalnya masih kecil. Tiba-tiba dia menikah dan berhubungan dengan laki-laki yang lain. Nah, apapun yang dilakukan, pokoknya dimasukkan benih oleh orang lain, ya tetap nggak akan jadi kan, karena sudah ada benih awal kan. Karena yang akan besar itu benih awal, nggak mungkin benih yang datang berikutnya membunuh benih yang pertama. Nah, nanti bisa jadi ketika lahir benih itu, artinya janin itu, ya, si suami yang kedua itu, si suami yang baru, dia bisa jadi menganggap itu anaknya, padahal itu adalah anaknya suami yang pertama, suami yang sudah meninggal. Itu kalau tidak ada masa iddah 4 bulan 10 hari itu. Tapi kalau ada masa iddah 4 bulan 10 hari, pasti kosong, Pak, pasti kosong. Pasti diketahui kosong rahimnya. Karena yang namanya rahim itu kan tahapannya kalau dalam hadis yang lain disebutkan, dia kan masa pertumbuhannya 40 hari pertama berbentuk apa, Pak? Kalau janin di dalam rahim wanita 40 hari berbentuk sperma. Jadi sperma masuk itu 40 hari masih berbentuk sperma. Habis itu 40 hari yang kedua berbentuk segumpal apa? Ya, gumpalan apa? Segumpal darah. Jadi setelah sperma jadi darah, dia jadi darah, segumpal darah. Habis itu 40 hari yang ketiga, kata Rasulullah SAW, menjadi apa? Segumpal daging gitu. Nah, jadi sperma 40 hari, darah 40 hari, dan kemudian apa? Daging 40 hari. Ya, berbentuk daging. Maka kemudian apa? Maka kemudian setelah 4 kali 3, berarti berapa itu? 4 kali 3 120 hari. Berarti kalau 120 hari kira-kira kalau dihitung dengan bulan berapa? 4 bulan. Setelah 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh kepada janin itu. Ya, jadi setelah 4 bulan, setelah 120 hari ditiupkan ruh. Itulah disyariatkan ditambah 10 hari, Pak. Itulah disyariatkan ditambah 10 hari. Karena ketika 10 hari itulah proses peniupan ruh namanya. Jadi setelah
4 bulan, artinya setelah 120 hari ada proses peniupan ruh. Itulah di 10 hari terakhir itu. Makanya ditambah 10 hari. Berarti apa? Kalau seorang wanita sudah melewati 4 bulan 10 hari, dipastikan apa? Kalau ada janin maka terlihat, kalau tidak ada janin berarti terlihat juga kosong gitu. Ya, paham Pak ya? Itulah kenapa disyariatkan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tidak menerima pinangan ya, dan tidak boleh melakukan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan syariah ya. Nah, yang kedua apa? Sebagai bentuk ibadah bagi muslimah karena melaksanakan perintah Allah. Jadi menunggu 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya itu perintah Allah gitu. Itu perintah Allah. Ketika dia melaksanakan itu, berarti dia mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Ketika dia melanggar itu, baru sebulan dia sudah jalan-jalan, Pak. Ya, baru sebulan dia sudah pakai bedak gitu ya, sudah mandi wangi-wangi gitu kan, dan bercelak gitu kan. Sudah pakai sekarang lipstick gitu kan. Ya, udah lebih apa Pak? Lebih cerah daripada ketika punya suami gitu ya. Ketika punya suami jarang apa? Jarang skincare gitu kan. Jarang mandi yang bikin cerah gitu Pak ya. Begitu meninggal suaminya langsung berubah, wajahnya jadi jadi kinclong gitu kan, glowing gitu kan. Nah, ini maksiat Pak, ini maksiat. Nah, ini kalau ada wanita seperti ini sebaiknya jangan didekati Pak ya. Berarti apa? Dengan suami yang pertama saja dia bermaksiat gitu kan. Dia tidak menghargai suami pertama gitu ya. Karena nanti di antara bentuk hikmah yang lain apa? Disebutkan juga di sini ya, di sini disebutkan menunjukkan rasa sakit dan duka atas kematian seorang suami. Ya, jadi menunjukkan rasa sakit dan duka atas kematian seorang suami sebagai bentuk pengakuan atas kelebihan dan kebaikan suami. Nah itu, jadi ketika masa iddah itu 4 bulan 10 hari itu menunjukkan apa? Dia punya rasa rasa sedih gitu. Ya, itu empati namanya Pak ya. Ya, tapi kalau baru sebulan ditinggal sudah mulai gimana gitu. Nah, itu nggak bagus itu nggak bagus itu. Ya, bisa jadi apa? Ya nanti dia nggak empati sama kita gitu, ya. Ya buktinya sama suami yang pertama saja tidak empati dia, maka tidak usah bapak cari yang seperti itu Pak ya. Ya cari yang lain saja Pak ya. Gitu ya. Jadi itu hikmah yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua tadi sebagai bentuk ibadah ya bagi muslimah tersebut. Jadi muslimah harus tahu ini ya, harus tahu ini. Dan yang keempat apa? Memberikan kesempatan suami istri yang bercerai untuk kembali menjalani hidup bersama dengan nuansa baru setelah rujuk. Nah, ini iddah secara umum ya. Ini bukan iddah wafat suami saja ya. Karena nanti ada iddah yang kita jelaskan kemarin seperti iddah dicerai gitu kan. Iddah dicerai itu ya kalau cerai yang pertama ya tolak raj'i namanya, berarti iddahnya berapa kemarin? Masih ingat enggak Pak? Kalau iddah yang dicerai iddah raj'i lah. Kan iddah itu ada raj'i, ada tolak bain, ada tolak raj'i. Kalau tolak raj'i iddahnya berapa? Masih ingat enggak? Salasata quru, tiga kali suci gitu ya. Nah, ini diantara hikmahnya apa? Ya memberi kesempatan suami istri yang bercerai untuk kembali menjalani hidup bersama dengan nuansa baru. Karena kalau sudah berpisah 2 bulan gitu kan, kangen balik lagi gitu. Itu diantara hikmah dari iddah itu ya. Nah, itu diantara hikmahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus mengajarkan anak-anak kita tentunya dan istri-istri kita
istri-istri kita tentang hukum ini. Ya, apalagi sekarang nih istrinya nggak banyak pengajian di masjid, bayang, khusus di pengajian ibu-ibu biasanya. Maka ini harus diketahui oleh mereka. Sehingga apa? Ketika ya kita semua pasti pasti meninggal tentunya. Maka ketika kita meninggal dan istri kita belum meninggal, maka apa Pak? Maka dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Atau kalau kita belum meninggal dan istri kita pun belum meninggal, kita melihat orang ada yang meninggal suaminya, gitu kan? Maka apa? Perlakuan kita kepada dia itu juga harus jelas. Jangan sampai baru meninggal suaminya kita sudah mulai apa Pak? Sudah mulai apa misalnya? Baru meninggal sudah mulai apa Pak? Kan janda-janda apa namanya itu katanya? Ya. Sudah mulai apa namanya menentukan akad nikah baru dengan kita misalnya, gitu kan? Ya, walaupun nanti ini pembahasan setelahnya memang itu Pak. Pembahasan setelahnya bagaimana sikap laki-laki terhadap apa namanya? Terhadap wanita yang ditinggal mati suaminya. Nah, ini penting juga diketahui, khususnya ini bapak-bapak gitu. Ya, kalau ini untuk ibu-ibu ya. Jadi ketika ditinggal mati suami, sikapnya seperti apa? Nah, sikap bapak-bapak ketika nanti menemukan ada ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya, bagaimana sikapnya? Itu insya Allah nanti setelah ini, ya. Kalau habis ini kita bahas langsung ini Pak, insya Allah ya. Biar langsung nanti kalau ada yang meninggal suaminya, sikapnya sesuai dengan apa Pak? Sesuai dengan syariat, gitu ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Gimana? Suami ada masa idahnya. Ya, suami kelebihannya dia tidak ada masa iddah, gitu ya. Ya, makanya menarik juga ya. Tapi wanita juga punya kelebihan. Jangan sedih ibu-ibu ya. Ya, jadi suami tidak punya masa iddah. Begitu apa namanya istrinya meninggal langsung bisa cari lagi gitu ya, nggak perlu nunggu dulu gitu ya. Hari ini meninggal, hari ini boleh akad lagi gitu ya. Cuma apa kata orang Pak ya, baru meninggal sudah akad lagi. Cuma hukumnya boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja. Anggap saja cari pengganti pemimpin ya. Jadi istri itu kan ibaratnya kayak pemimpin bagi apa? Bagi masyarakat ya. Kalau nggak ada pemimpin, maka bisa jadi apa? Bisa jadi chaos, bisa jadi ribut ya. Kalau seorang suami nggak ada istri, nanti gawat Pak ya. Ya, bisa jadi nanti kemana Pak? Apalagi hari itu lagi bergejolaknya kan, bisa jadi nanti kemana Pak? Kemana-mana gitu ya, apalagi di pinggir jalan ada panti ini panti itu kan, ya bisa jadi masuk ke situ pula nanti kan, ya maka ya nggak ada idah untuk suami ya. Jadi itu diantara syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama seperti wanita Pak ya. Kelebihan wanita itu boleh nikah dengan suami orang gitu. Ya, sedangkan kelebihan apa namanya laki-laki kan nggak boleh menikah dengan istri orang kan. Itu ibu-ibu juga harus tahu itu ya. Jadi ibu-ibu ada kelebihannya juga gitu. Kelebihan ibu-ibu apa Pak? Dia boleh nikah dengan suami orang asalkan suami orang belum lebih dari 4 gitu ya. Kalau suami orang masih ya istrinya baru 3 gitu ya, dia masih boleh nikah dengan suami orang itu gitu ya, suami perempuan yang lain gitu ya. Tapi kalau kita nggak boleh Pak, nggak boleh melirik saja nggak boleh, apalagi menikah gitu ya. Melirik saja nggak boleh, apalagi menikah. Nah, ini kelemahannya laki-laki banyak ya, kelemahannya laki-laki atau kekurangannya laki-laki, nggak boleh menikah dengan istri orang ya dalam syariat kita. Nggak tahu kalau syariat yang lain gimana, tapi begitulah umumnya Pak ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ada yang lain? Silahkan Pak.
Enggak, itu dulu. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kalau seumpama dalam masa idah 4 bulan 10 hari itu ternyata apakah masa idahnya nunggu setelah melahirkan atau ya, taib. Taib, barakallahu fikum, ya. Jadi ini terkait dengan iddah wanita hamil gitu ya. Jadi berapa lama iddah wanita yang hamil, ya, dan sekaligus ditinggal mati suaminya gitu ya. Maka terkait dengan iddah wanita hamil itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Tolak. Dalam surat Tolak ayat 4. Ya, jadi kata Allah di situ yang artinya apa? Dan perempuan-perempuan yang hamil batas iddahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Ya. Jadi iddah perempuan yang hamil itu sampai ia melahirkan kandungannya. Itu yang hamil. Baik karena dicerai, ya, atau karena meninggal. Ya, misalnya ada seorang wanita hamil, dia dicerai kan gitu kan? Ya. Dicerai kan ada iddahnya kan ada dua sebenarnya itu kan. Yang pertama iddah iddahnya cerai kalau masih raj'i. Yang kedua, kalau dia tidak dikembalikan, berarti apa? Berarti tunggu lagi, dia baru boleh menikah dengan yang lain. Setelah apa? Setelah melahirkan. Gitu. Jadi nunggu iddah yang pertama baru melahirkan. Itu kalau apa tadi? Kalau dicerai gitu. Tapi kalau mati gimana? Kalau suaminya mati, apakah harus menjalani iddah yang pertama dulu dan kemudian menyempurnakan dengan iddah yang kedua? Nah, paham kan? Kan iddah tadi meninggal 4 bulan 10 hari. Dan iddah hamil melahirkan. Nah, apakah kalau misalnya dia ditinggal mati dan hamil, apakah dia harus menjalankan 2 iddah itu? Nah, dulu sebelum ada penjelasan lebih dalam, sebagian ulama menganggap memang harus menjalankan dua iddah. Tapi sejak ada peristiwa yang terjadi pada seorang sahabiah itu yang bernama Sabi'ah al-Aslamiyah namanya. Jadi Sabi'ah al-Aslamiyah itu hamil dan dia ditinggal mati suaminya. Tapi dia hamil dalam keadaan hamil tua. Kalau hamil muda mungkin nggak ada masalah kan? Karena hamil muda biasanya kan melahirkan itu 9 bulan umumnya kan. Berarti kalau meninggal di awal hamil pasti lewat 2 iddah kan? Lewat 4 bulan 10 hari dan nanti artinya lewat lah gitu. Tapi kalau hamilnya hamil tua gimana gitu? Hamil tua gimana? Apakah dia harus menunggu 4 bulan 10 hari? Ya, atau ngambil satu iddah saja, yaitu iddah hamil saja gitu. Maka di sini ketika terjadi pada Sabi'ah al-Aslamiyah tadi, yang beliau ketika hamil tua meninggal suaminya, maka ketentuan ketika itu apa? Ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu, setelah dia melahirkan maka dia sudah free gitu. Dia sudah free. Kalau dia mau menikah lagi, itu kalau dia mau boleh gitu, boleh. Tanpa harus menunggu 4 bulan 10 hari. Paham ya? Paham. Jadi memang dulu para ulama sebelum kejadian pada Sabi'ah al-Aslamiyah ini, mereka sempat berfatwa bahwa kalau iddah ada 2 iddah tadi, iddah wafat dan iddah hamil, maka digabung. Berarti jalankan iddah mati, baru kemudian disempurnakan dengan iddah hamil. Dan sebenarnya kalau pada hamil muda itu gak ada masalah. Cuma masalahnya ketika itu hamil tua. Misalnya ya seminggu sebelum melahirkan gitu, meninggal suaminya. Ya.
Berarti kalau dia harus menunggu 4 bulan 10 hari, kan lumayan lama itu kan? Lumayan lama. Berarti setelah melahirkan dia nggak boleh nikah sampai 4 bulan 10 hari. Tapi ketika terjadi pada Sabiah al-Aslamiyah ini, maka apa? Keputusannya berbeda gitu. Artinya apa? Yang diambil hanya iddah hamil saja. Jadi walaupun baru 10 hari ditinggal mati suaminya dan kemudian melahirkan, maka setelah dia suci dari nifasnya, misalnya kan ada nifas, maka dia menikah lagi, itu boleh, itu boleh. Jadi nggak apa-apa, ya. Makanya kalau mau cari yang meninggal suami, ya pas hamil tua lah, gitu ya, biar nggak lama-lama banget, gitu ya. Wallahu alam bisawab, ya. Ada yang lain? Silahkan, Zan. Tadi yang soal ketentuannya masa iddah itu, Tad. Iya. Jadi tidak keluar rumah, tidak berdandan, tidak bersolek. Itu kalau dilanggar berdosa, Ustaz ya? Tidak bercelak tadi ya. Iya. Itu Kalau dilanggar tidak berdosa juga buat iya, itu kan kita sudah sebutkan tadi, itu adalah syariat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada wanita, ya. Ketika mereka menjalankan itu, ya kan, kesimpulan kita tadi apa? Ketika mereka menjalankan itu sebagai bentuk ibadah, kan gitu kan? Nah, kalau dia tinggalkan, gimana? Kalau sesuatu yang dijalankan jadi bentuk ibadah, kalau ditinggalkan larangan itu, berarti apa? Dosa. Wanita itu berdosa. Ya. Baru tidak berdosa apa? Sesuai dengan ayat yang ada di sini, baru tidak berdosa, ya. Fala junaha alaikum fima balaghna fi anfusihinna bil ma'ruf. Artinya apa? Fa idza balaghna ajalahunna. Baru tidak berdosa ketika sudah lewat ajalahunna. Maksud ajalahunna di situ apa? Batas. Kan ajal itu batas kan? Batas terakhir iddah itu. Jadi setelah 4 bulan 10 hari lewat, nah, dia berhias, dia kemudian keluar, dia kemudian menerima pindangan, dia kemudian menikah, nah ini nggak berdosa lagi. Tapi ketika masih 4 bulan 10 hari dia melakukan pelanggaran, berdosa. Bahkan kata Allah dengan kalimat junah. Junah itu artinya apa? Dosa. Wala junah berarti tidak berdosa. Paham Pak ya? Jadi wanita itu harus mengetahuinya. Jangan sampai yang meninggal suami malah ngumpulin apa Pak? Ngumpulin dosa, Pak ya. Jadi nggak boleh pakai bedak gitu ya, nggak boleh pakai celak ya. Itu berkabung namanya. Kalau bahasa lainnya apa? Ihdad atau ihdad ya, ihdad, berkabung gitu. Tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, tidak bercelak ya, tidak menampakkan diri untuk dipinang orang ya. Kewajiban ini hanya berlaku atas seorang istri yang ditinggal mati suaminya sebagai penghormatan kepada suami dan memenuhi hak suami yang besar itu. Sebab ikatan perkawinan adalah ikatan yang sangat suci. Karena itu syarak atau syariat ya maupun perasaan kejiwaan tidak dapat melupakan ikatan yang indah ini ya, di mana sebelum itu perempuan bisa berkabung atas suaminya setahun penuh karena sakit hati dan merasa duka atas meninggal suaminya itu. Begitulah ya, lalu cara seperti ini dihapus, yang setahun itu dihapus ya, dan menjadi apa Pak? Menjadi 4 bulan 10 hari gitu ya. Jadi kalau dulu lebih dahsyat lagi, maka karena Allah sudah meringankan, sudah jadi 4 bulan 10 hari, maka jangan melanggar lagi, jangan melanggar. Jadi ini harus diketahui oleh istri-istri, bayang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu nggak? Masih ya. Nah, ini kita jelaskan penjelasan selanjutnya biar kita punya sikap nanti ketika ada perempuan yang ditinggal mati suaminya ya. Ada lagi? Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seumpama wanita itu udah menopause Iya. terus ditinggal mati suaminya, apa masih ada masa iddah di situ? Baik, ya, terkait dengan masa iddah itu semuanya.
baik yang masih datang bulan atau sudah tidak datang bulan, ya, maka masa iddah itu berlaku untuk semuanya. Karena kan kita sudah bacakan tadi cuma nanti kaitannya begini. Kalau dicerai kan iddahnya diketahui dari masa suci kan. Kan salah satu quru itu diketahui dari haid kan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah monopos kan tidak haid lagi gitu. Lalu di mana batasnya gitu? Nah, di mana batasnya? Di mana batasnya, Pak? Nggak ada batasnya. Dikaitkan dengan indikator. Iya, itu nanti ada ayat lain gitu. Ayat lain yang menjelaskan. Kalau tidak salah surat Tahrim surat apa namanya? Surat Tolak ayat 6. Coba buka surat Tolak ayat 6. Jadi indikatornya nggak ada, tapi ada keterangan lain gitu ya. Nah. Surat Tolak ayat 6. Mana surat Tolak ayat 6? Ada ketemu, Pak? Ada yang ketemu nggak? Ada surat keberapa? Mohon maaf. Surat? (65). Berarti ayat 6-nya apa di sini? Ini kalau artinya ini tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal. Iya. Menurut kemampuanmu. Oh ya, mohon maaf, berarti bukan itu. Masih 4 ayat 4 berarti ya. Jadi kata Allah di situ apa? Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, ada kan? Bukan ayat 6, berarti ayat 4 ya. Dalam surat Tolak ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause, bahasa tadi antum ya, menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Nah, 3 bulan. Ya. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya mereka menjadikan kemudahan baginya dan dalam urusannya. Berarti di sini di surat Tolak ayat 6 itu ada dua hukum gitu. Ayat 4, mohon maaf, ayat 6 tadi kan ya. Ayat 4. Jadi yang pertama ketentuan untuk wanita yang tidak haid lagi, menopause. Itu haid iddahnya 3 bulan. Ya sebenarnya kalau kita kiaskan ke salah satu quru itu masuk juga, Pak. Karena 3 kali suci itu ya 3 bulan juga kan. Karena biasanya kalau saya lihat istri itu atau anak saya itu kalau normalnya haid itu sebulan sekali. Kalau istri bapak nggak tahu ya, sama kan, sebulan sekali, Pak ya. Berarti apa? Kalau 3 kali quru kan 3 kali haid kan, atau 3 kali suci. Berarti kan 3 bulan juga, gitu, 3 bulan. Cuma kalau di sini ya memang langsung dikatakan oleh Allah. Kalau yang tidak haid lagi, ya berarti 3 bulan, 3 bulan. Nah setelah 3 bulan apa? Dia bebas.
dia tidak terikat lagi dengan suami yang pertama. Tapi kalau selama 3 bulan belum berlalu, maka suaminya boleh rujuk kapan saja. Boleh rujuk kapan saja. Ya, jadi ini ketentuan terkait dengan perempuan yang tidak haid lagi. Ya, wallahu alam bisawab. Kalau kasusnya istri yang minta cerai, Ya, ini pertanyaan terulang ini ya. Kita sempat kemarin ya. Jadi di dalam Islam itu pernah terjadi pada istri siapa yang sahabat yang istrinya minta cerai, masih ingat nggak? Lupa gitu ya. Thabit bin Qais kalau tidak salah. Thabit bin Qais. Jadi istrinya itu udah nggak nyaman dengan suaminya. Maka kemudian apa? Dia datang kepada Rasulullah. Ya kalau sekarang mungkin hakim kali ya. Karena Rasulullah dulu kan sebagai hakim kan, sebagai pemutus kebijakan gitu. Ya, maka datang dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak nyaman lagi nih. Kalau aku takut kalau aku bersama dia terus, takutnya apa? Aku nanti kembali kepada kekufuran. Aku jadi murtad, takut gitu ya. Ya nggak nyambung lagi pikiranku dengan pikiran dia. Gitulah kira-kira. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada suaminya, nih istrimu minta apa namanya? Minta pisah lah, minta cerai gitu. Ya, maka kata suaminya apa? Ya saya sih boleh-boleh aja. Cuma saya pernah memberikan kepada dia satu kebun saya yang sangat saya sukai gitu. Ya. Dia pernah memberikan sesuatu yang dia sangat sukai gitu. Kalau dia mau kembalikan itu, aku ceraikan dia ya Rasulullah gitu. Kalau dia mau mengembalikan itu, maka dikasih tahu sama Rasulullah kepada istrinya. Ya. Ketika diberitahu sama istrinya apa? Oh siap katanya. Siap. Malah aku tambahin katanya. Kata istrinya malah aku tambahin gitu. Ya. Jadi bukan saja yang pernah diberi mau dikembalikan, tapi apa? Malah mau ditambahin. Kayaknya nih wanita ini memang sudah benar-benar apa? Bertekad untuk berpisah. Ya. Nah, itu dalam istilah Islam namanya khulu namanya Pak, khulu. Jadi perempuan meminta cerai, tapi tetap keputusan akhirnya di suami. Nggak ada istilah istri menceraikan suami, nggak ada. Dia boleh minta saja, minta itu namanya khulu. Dia minta diceraikan, tapi keputusan terakhir tetap ada pada suami gitu. Maka ketika permintaannya dipenuhi, suaminya kemudian apa? Menceraikannya. Ya. Khulu namanya. Ya. Dan itu disyariatkan, Pak. Makanya ya di dalam syariat ini ya adil lah, Pak ya, adil. Suami punya hak dan wanita juga punya hak. Cuma nanti ya terkait dengan khulu ini atau istri yang minta cerai itu ya di dalam Islam ada ketentuannya. Kalau tidak ada alasan yang apa namanya? Yang sesuai dengan syariat yang dibenarkan, maka istri tersebut atau wanita tersebut bisa termasuk golongan yang dilaknat Allah. Jadi meminta pisah tanpa sebab yang syar'i itu bisa menyebabkan dilaknat Allah. Apa alasannya? Misalnya cuma pingin rasa yang lain gitu ya. Kan ada kan? Pingin yang lain gitu ya. Padahal nggak ada, ini soleh, nafkahnya dijalanin gitu ya. Cuma apa? Karena tren gitu ya. Karena tren gonta-ganti pasangan gitu ya. Apalagi artis misalnya gimana? Baru kawin setahun ya udah cerai, tren gitu kan, udah biasa aja gitu ya. Minta cerai, itu dilaknat Allah Ta'ala. Itu harus diketahui oleh wanita. Tapi kalau misalnya tadi ya sebab-sebabnya memang ini gitu, takut dia kembali kepada kekufuran, takut dia menjadi murtad. Ini suamiku ini kalau aku ngaji nggak boleh, aku sholat nggak boleh gitu kan. Itu boleh nggak dia minta? Boleh. Jangan biarkan justru. Karena apa? Bisa hilang iman. Tapi kalau tadi kurang nafkahnya, misalnya apa? Harus kalau tetangga dikasih 1 juta sehari, kok suamiku cuma ngasih 100.000 misalnya. Ya. Padahal memang segitu kemampuannya.
dia minta cerai, itu bisa mendapatkan laknat Allah. Karena apa? Memberi nafkah itu sesuai kemampuan namanya. Ya, suaminya gajinya segitu, dia beri, itu dia sudah gugur kewajibannya. Ada yang lebih besar penghasilannya, dia beri, gugur kewajibannya. Karena liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seorang laki-laki itu memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, jadi nanti khitbah ya untuk wanita yang ditinggal mati suami, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, Pak ya. Jadi biar nanti kalau ada ibu-ibu yang ditinggal, kita punya sikap, gitu kan? Jangan dibiarin, Pak, jangan dibiarin, ya. Kita punya sikap sehingga apa? Kita sesuai dengan syariat sikapnya dan kemudian mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah cukup karena sudah waktu. Ini waktu syuruk apa waktu salat, Pak? Salat. Sudah ditambah. Sudah ditambah berapa menit? Ya, alhamdulillah. Berarti sudah aman tuh. Karena ada beberapa masjid belum ditambah. Berarti sholatnya di tempat yang dilarang. Kalau ini sudah alhamdulillah. Berarti kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.